Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai formulasi strategi terhadap PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk berdomisili di daerah Tangerang dan Bekasi dan memiliki kantor pusat yang berada di Gedung Mayora di Jakarta Barat. PT Mayora Indah Tbk merupakan kelompok bisnis yang memproduksi makanan terkemuka di Indonesia. Dan Mayora Indah telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods industry yang telah diakui keberadaannya secara global. Terbukti bahwa Mayora Indah telah menghasilkan berbagai produk berkualitas yang saat ini menjadi merek-merek terkenal di dunia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1967 dan pada saat itu masih berupa home industry. Hingga sampai tahun 1977, perusahaan ini berubah menjadi badan usaha yang hingga sekarang mampu berkembang dengan pesat menjadi salah satu kelompok usaha yang terintegrasi di Indonesia. Mayora telah menetapkan visi. Untuk visinya yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Dan untuk misinya yaitu yang pertama, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan. Yang kedua, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Nah, sebagai salah satu fast moving consumer good companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Sesuai dengan anggaran dasarnya, kegiatan usaha perseroan diantaranya adalah dalam bidang industri. Saat ini, PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak memproduksi dan secara umum untuk mengklasifikasikan produk yang dihasilkan ke dalam dua kategori, yaitu makanan olahan dan minuman olahan, yang meliputi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi, yaitu meliputi biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri, Mayora tidak hanya dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman olahan, tetapi juga dikenal sebagai market leader yang sukses menghasilkan produk-produk yang menjadi pelopor pada kategorinya masing-masing. Produk-produk hasil inovasi tersebut diantaranya permen Kopiko sebagai pelopor permen kopi dan Astor sebagai pelopor wafer stick. Nah, dengan inovasi-inovasi terbaru yang dilakukan perusahaan, semakin memperkokoh posisi Mayora di pasar global. Terbukti bahwa produk-produk Mayora tidak hanya mampu memenuhi konsumen yang ada di dalam negeri saja, namun telah menjangkau konsumen luar negeri bahkan hampir menyebar di seluruh dunia. Untuk slide selanjutnya, yaitu SWOT analisis. Strength atau kekuatan pada PT Mayora antara lain terletak pada yang pertama, PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia dan produk-produknya telah dijual di mancanegara. Jaringan distribusi yang kuat dan luas mencapai tingkat internasional. Yang kedua, merupakan market leader dalam penciptaan produk-produk baru. Adanya inovasi yang diberikan oleh Mayora pada produk-produk sehingga menarik daya beli konsumen. Dan yang ketiga, mempunyai produk-produk substitusi yang banyak sehingga dapat bersaing. Yang keempat, teknologi yang mutakhir. Dengan teknologi yang mutakhir, PT Mayora memanfaatkan perkembangan teknologi di dalam proses produksinya. Yang kelima, iklan produk yang menarik. Dan yang terakhir, pangsa pasar produk Mayora yang tidak terbatas pada usia, lokasi, maupun harga. Dan ya, untuk analisis selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu biaya iklan yang tinggi. Yang kedua, produk menggunakan zat aditif berbahaya bagi kesehatan bila dikonsumsi dalam jangka panjang atau berlebihan. Dan yang ketiga, masih terdapat bahan-bahan baku yang diimpor dari luar negeri. Nah, hal ini dilakukan untuk mensiasati citra buruk yang sudah terlanjur melekat pada produk Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga yaitu mengenai opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu masih terbukanya pasar domestik maupun internasional yang harus dicapai. Yang kedua, peluang ekspor produk yang masih terbuka lebar. Nah, peluang ini menjadi kesempatan bagi Mayora untuk memasarkan produk-produknya ke berbagai negara. Dan yang ketiga yaitu gaya hidup konsumtif.
Untuk threat atau ancaman, yang pertama, pesaing yang cukup lama berpengalaman dalam industri makanan berkembang, antara lain yaitu seperti PT Danone Biskuit Indonesia, PT Arnold, dan PT Monde Mahkota Biskuit. Untuk yang kedua, lonjakan harga bahan baku yang terjadi, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ya, itu mampu berimbas pada harga bahan baku produksi yang diimpor. Dan yang terakhir yaitu ancaman dari pendatang baru. Pada tahun 2011, PT Mayora Indah Tbk terjadi peningkatan modal kerja dari tahun sebelumnya, diikuti penurunan likuiditas. Peningkatan modal kerja PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2011 disebabkan karena adanya kenaikan piutang usaha, di mana banyak terjadinya penjualan secara kredit dan kenaikan penyisihan piutang pihak ketiga tidak mampu membayar piutangnya dikarenakan failed. Menurunnya likuiditas PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2011 terjadi karena adanya kenaikan pinjaman baik jangka pendek di mana pinjaman tersebut digunakan untuk produksi dan operasi perusahaan. Selain pinjaman bank jangka pendek, PT Mayora Indah Tbk juga mengalami kenaikan utang usaha dan utang lain-lain di mana banyaknya pembelian bahan baku dan pembelian lainnya dari pemasok sehingga akan menambah hutang lancar perusahaan. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan likuiditas perusahaan menjadi lebih baik dengan usaha menjaga agar hutang lancar perusahaan dapat ditekan atau dikurangi dan meningkatkan aktiva lancar serta memperkecil jumlah piutang perusahaan. Piutang perusahaan dapat diperkecil dengan cara menetapkan prosedur yang lebih jelas mengenai penagihan piutang sehingga jumlah piutangnya dapat dikurangi dan memperbesar uang kas yang dimiliki perusahaan agar dapat menjamin hutang lancar dengan baik. Nah, jika perusahaan masih tidak mampu mengatasi masalah ini, maka perusahaan harus berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya di masa yang akan datang. Mengenai penerapan strategi pada PT Mayora Indah Tbk, itu ada grand strategi atau korporat ya. PT Mayora memiliki posisi yang strategis karena memiliki pertumbuhan perusahaan yang baik serta memiliki posisi yang kuat dalam persaingan industri sejenis. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan laba bersih yang dimiliki PT Mayora meningkat. Selain itu, walaupun mendapat ancaman dari industri sejenis, tetapi PT Mayora tetap mampu bertahan dalam persaingan dengan kualitas produk-produk yang dipasarkan. Sehubungan dengan posisi yang strategis dari PT Mayora, mereka tetap berkonsentrasi pada pasar yang telah ada. Selain itu juga melakukan market development dengan mencoba memasuki pasar Timur Tengah dan Afrika. PT Mayora juga melakukan akuisisi bisnis yang beroperasi pada tingkat rantai nilai yang sama dalam industri yang serupa atau berbeda. Ini terlihat dengan banyaknya anak perusahaan PT Mayora yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Untuk unit bisnis strategi pada PT Mayora yaitu mereka memanfaatkan perkembangan teknologi di dalam proses produksinya, yaitu pada tahapan pembuatan hingga pengemasan makanan dan minuman yang dihasilkan dari pabrik yang menggunakan teknologi tingkat tinggi. Misalkan saja, salah satu mesin pengemasan biskuit yang dimiliki PT Mayora. Mesin tersebut diklaim sebagai mesin pengemas terbesar di dunia. Mesin tersebut menggunakan teknologi robot yang mampu memindahkan ribuan biskuit dalam waktu 1 jam ke tempat pengemasan. Selain itu, PT Mayora menggunakan mesin untuk memproduksi makanan jenis butter cookies. Sedangkan untuk memproduksi permen, PT Mayora menggunakan satu mesin permen buatan Jepang. Di samping menggunakan teknologi mesin yang canggih, Mayora juga mendirikan laboratorium untuk setiap unit produk yang dihasilkan dengan melakukan penelitian yang tidak hanya pada hasil produk akhir, tetapi juga pada bahan baku yang digunakan. Kelestarian lingkungan selalu menjadi bagian yang penting bagi PT Mayora dan selalu didukung penuh oleh manajemen dan dewan komisaris serta direksi. PT Mayora telah menerapkan prinsip menyeimbangkan antara kebutuhan produk dengan kepedulian terhadap lingkungan, yaitu dengan menciptakan produk dengan komposisi yang ramah lingkungan dan penggunaan bahan mentah serta energi dengan lebih efisien. Untuk fungsional strategi pada PT Mayora, mereka menggunakan strategi pemasaran yang terarah sebagai landasan perusahaan dalam menjangkau dan memenuhi pencapaian pangsa pasar perusahaan.
Strategi tersebut diantaranya dijalankan dengan cara melaksanakan aktivitas promosi yang sesuai dengan masing-masing target pasar yang dituju. Perusahaan juga mengembangkan produk-produk yang mempunyai kualitas tinggi dengan harga yang sebanding dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan melakukan identifikasi terhadap target konsumen, tim marketing mampu menjalankan strategi pemasaran secara lebih efisien, terhindar dari pemborosan waktu dan biaya yang tidak perlu. Perusahaan juga memiliki banyak varian produk yang dapat memenuhi permintaan semua kalangan yang terus-menerus ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun jenisnya. Kunci sukses keberhasilan PT Mayora Indah Tbk dalam bersaing tentu saja tidak terlepas dari beberapa strategi yang diterapkan oleh manajemen dalam mengatur strategi perusahaan, mulai dari pemasaran, menghadapi konsumen dan pesaing. Salah satu produk perusahaan yang sangat laku di pasaran adalah kopi yang menjadi selera para konsumen, khususnya di Indonesia. PT Mayora Indah Tbk mencoba menyesuaikan saluran distribusinya dengan kebutuhan pelanggannya. Saluran distribusi yang kreatif dan luar biasa ini menjadi sumber dari keunggulan bersaingnya, sehingga PT Mayora Indah dapat memperoleh banyak pangsa pasar dan dapat melayani berbagai kebutuhan dari beberapa segmen dengan cepat. Untuk membangun dan mengembangkan pasar ekspor, kualitas produk adalah suatu keharusan dan prioritas utama. Selain itu, memahami konsumen merupakan kunci utama. Ini yang membuat konsumen membeli kembali dan loyal terhadap produk. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.